Danantara, yes, adalah sebuah lembaga yang dibentuk baru-baru ini sama Presiden Prabowo yang tujuannya adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, jadi selama ini kan kalau kita mau optimasi aset negara itu lembaganya kebanyakan dan tentunya agak susah termanage, dan ibaratnya duitnya kalau kita mau dikumpulin, mau dipakai untuk mengelola aset atau mungkin pengembangan di bidang tertentu ya, itu agak susah sih. Jadi tujuannya kenapa Danantara itu dibentuk, karena supaya kita bisa optimalisasi aset negara, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara kepengurusan ya, itu nanggung-nanggung. Ada Dewan Penasehat yang dipimpin langsung sama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia adalah Presiden ke-6 Indonesia. Kemudian ada Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia. Kemudian ada Dewan Pengawas terdiri dari Pak Erick Thohir, ada Pak Darman Syahadat, kemudian juga ada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Pak Tony Blair itu ya, itu mantan Perdana Menteri Inggris ya. Kemudian ada juga Ray Dalio ya, pendiri Bridgewater Associates. Ada juga Dewan Pelaksana seperti CEO ya, Pak Rosan Ruslani, kemudian ada Pak Pandu Satria Syahrir, dan juga ada Pak Doni Oskaria. Oke, jadi dana yang terkumpul itu katanya sih akan dioptimalkan ke dalam bidang-bidang yang lagi prospek, seperti untuk pengolahan sumber daya alam, untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI), dan juga untuk energi plus ketahanan pangan. Oke, nah cuman kita kan jadi khawatir ya, apakah dana ini bakal dipakai dengan baik apa enggak, apakah bakal dikorupsi apa enggak. So, harapan dari masyarakat Indonesia adalah kekhawatiran tentang transparansi ya, terus juga takutnya ada pengaruh politik dan juga akan ada dampak terhadap investasi swasta ya. Tujuannya sih baik ya, dimana ini bisa untuk meningkatkan efisiensi BUMN, menarik investasi asing, dan juga mendorong inovasi. Nah, by the way, gue bukan mau bahas tentang ekonomi di sini, bukan ya. Tapi gue akan bahas gimana caranya kita bisa mendeteksi kebohongan, gimana caranya kita bisa nggak tertipu dengan janji manis di awal, yang mana kan namanya kalau kita membuat sesuatu atau mungkin melakukan agreement sesuatu, di awal-awal tuh seringkali semuanya serba manis. Cuman kalau jangka waktunya lebih lama, mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, biasanya sih sudah mulai komitmennya turun ya. Dan ketika komitmen turun, agreement di awal tercipta dan ada visi mulai tercipta yang dibikin secara bersama-sama ya, tapi bentuknya cuma gentleman agreement misalnya gitu ya. Takutnya ini hanya pusan kosong aja, itu nggak tercipta sama sekali, nggak ditepati, dan pada akhirnya kita yang rugi. Oke, nah Danantara itu bisa menjadi contoh kasus yang mana ini manis di awal, apakah di belakangnya itu bakal terlaksana dengan baik atau enggak. Kalau nggak terlaksana dengan baik ya, ini sebelum gue masuk ke cara mendeteksi kebohongan ya, itu gue punya contoh kasus ya, yang mana gue riset ya, ternyata ada sebuah bisnis model yang mirip dengan Danantara, yang mana terjadi di Malaysia, namanya adalah One Malaysia Development Berhad ya, 1MDB. Ya, ini adalah lembaga investasi milik pemerintah Malaysia ya, didirikan di 2009. Tujuannya sama untuk pembangunan ekonomi jangka panjang, kemudian untuk menarik investasi asing ya. Kemudian malah terjadi skandal. Ya, terjadi skandal loh, beneran ya. Penggelapan dana lebih dari 4,5 miliar di tahun 2009 sampai dengan 2014. Kemudian dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia itu si Najib Razak itu dipenjara sampai dengan 12 tahun dan didenda 210 juta RM Malaysia ya. Dia mengajukan banding tapi ditolak dan pada akhirnya dipenjaranya menjadi terwujud gitu. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai pelajaran tuh. Dan antara ini masih proses di awal. Kalau berhasil banget, tapi kalau gagal ya contohnya seperti Malaysia. Dan pada waktu itu Malaysia mengalami keterpurukan ekonomi ya. Jadi parah banget ya gara-gara dananya dikorupsi. So, jangan sampai ini terjadi sama kita ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton di channel ini tentunya kan lebih ke public speaking, komunikasi. Ya nggak usah juga kita menjadi pengawas Danantara. Tapi minimal dengan adanya contoh kasus seperti ini ya, yang gede seperti ini, kita punya role model, kita punya sampling untuk bisa mendeteksi kebohongan di kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Oke, nanti gue akan kaitkan sama Danantara dan kehidupan lu ketika menerapkan di lapangan seperti apa ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa yang disebut dengan kebohongan itu sudah menjadi realitas di dunia nyata. Ya, sudah pasti orang itu ada kemungkinan berbohong atau mungkin kemungkinan besar akan berbohong. Cuma kan kita mesti ngerti ya kenapanya, motifnya dan sebagainya gitu. Dan bagusnya juga kita bisa
menguasai yang namanya cara mendeteksinya. Contoh-contoh kasusnya seperti apa? Jadi misalnya lu pernah nggak ngerasa waktu sudah deal bisnis atau janji kerjaan udah fix tapi ujung-ujungnya cuman jadi angin lalu. Satu tuh. Atau misalnya lu udah percaya banget sama seseorang tapi ternyata mereka itu malah kasih PHP. Ya ini jangan sampai terjadi sama Danantara ya. Nah kemudian di dunia yang makin kompleks, kadang-kadang dari hubungan asmara sampai investasi miliar rupiah, kita butuh skill buat deteksi kebohongan dan memastikan komitmen orang lain itu beneran solid. Nah, cuma kan gimana caranya ya? Kebanyakan orang hanya karena manis di awal, ya udah kita hanya melakukan gentleman agreement. Artinya kita cuma salaman, pasti ya, bener ya, lu nggak bohong dong? Iya bener, gua nggak bohong. Oke, dan pada akhirnya kita nggak tahu hasil akhirnya apakah dia beneran nggak bohong dan omong kosong doang, nggak tahu deh. Makanya kita jangan sampai melakukan gentleman agreement yang gagal. That's not good ya. Contoh gentleman agreement yang gagal adalah lu sudah, tadi kan gue bilang ya, lu sudah melakukan komitmen, tapi 3 minggu kemudian dia malah ghosting ya, atau mungkin lu pinjemin duit ya, kemudian nggak dibayar-bayar, ditagih susah, contohnya begitu. Kemudian uangnya harusnya cair, malah hilang entah kemana. Kemudian baru sadar bahwa dari awal gerak-geriknya itu udah aneh ya, sering ngalit pembicaraan, banyak janji manis tapi nggak ada tindakan. Kalau kita kaitkan sama penipuan di era investasi besar seperti Danantara ini ya, kita sebut dengan sebagai Danantara Effect, kemungkinan kalau berbohong itu bakal seperti apa? Ya jadi misalnya nama perusahaannya nggak terdaftar di laporan resmi ya, orang-orangnya nggak punya rekam jejak bisnis yang jelas, dan mereka terlalu pushy untuk buat segera transfer uang. Oke, so gimana caranya untuk kita bisa menciptakan gentleman agreement yang kuat dan sebisa mungkin ditepati ya, membuat orangnya juga jadi kalau nggak tepatin tuh bakal merasa seram lah ibaratnya gitu. Yang pertama adalah tulis janjinya ya, jadi jangan cuma andalkan verbal, tapi lu harus ada bentuk tertulis, misalnya bentuknya email, WhatsApp, atau mungkin kontrak sederhana, karena lidah tuh nggak bertulang ya. Kadang-kadang dia bisa pura-pura lupa gitu. Nah, atau yang kedua kita bisa gunakan yang namanya public commitment ya. Apa itu public commitment? Jadi umumkan ke sebuah kesepakatan itu di depan tim atau partner lain ya, kalau perlu direkam juga pakai YouTube gitu kan. Nah, atau yang ketiga, lu juga bisa menerapkan reward and consequences ya. Jadi kalau janji nggak ditepati, bakal ada hukuman yang keras misalnya gitu ya. Tapi kalau janji ditepati, maka akan ada insentif ya. Contohnya kalau di dunia bisnis dan Danantara, ini just ide ya. Kalau kamu kerjasama nih dalam proyek yang dibiayai oleh Danantara, pastikan ada clear milestone dan deliverables. Pastikan mitra bisnis juga punya rekam jejak yang jelas ya. Jadi kalau dia memberikan gentleman agreement sama kita, itu kita harus tahu dulu history dia sebelumnya itu suka ngelanggar nggak. Kita bisa nanya teman-teman nih, ini orang tipikalnya gimana nih? Bacot doang atau dia suka menepati janji gitu. Nah, kalau dia sudah terbiasa menepati janji dan mungkin adalah kali-kali lah gagal gitu kan ya, cuman secara rasio 20:1 misalnya, gentleman agreement yang baru lo lakuin ini kemungkinan akan berhasil. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sudah gagal, itu kemungkinan dia akan berbohong juga ya. Jadi kalau banyak gagalnya, banyak bohongnya, kemungkinan yang ini bakal gagal juga. Nah, yang disebut history itu seperti apa sih? Nah, lo bisa tanya teman-temannya, mungkin bisa tanya lingkungannya ya. Sesimpel, kalau udah janji, misalnya janji jam 7 pagi nih, datang nggak dia? Ternyata telat mulu. Wah, ini ciri-ciri kemungkinan dia juga bakal suka menoleransi kalau ada kesalahan ya, suka berbohong tipis-tipis kalau ada kesalahan atau sesuatu yang nggak bisa disebutkan ya. Itu contohnya. Atau misalnya dia janji dari pinjam akan mengembalikan, ternyata hal tersebut nggak dilakuin nih. Wah, udah deh, kacau deh. Itu bahaya. Itu disebut dengan dia punya rekam jejak yang jelas dan terbukti bagus ya. Kita juga bisa menggunakan yang namanya teknik reverse questioning ya, questioning buat ngetes apakah mereka tuh beneran paham sama proyek itu atau cuma bluffing ya. Kalau cuma bluffing, tenang aja, gue akan bikin menjadi gede, gue akan bikin profitnya naiknya 500% ya. Nah, cuman kan cita-cita itu tuh harus diwujudkan dengan action plan yang mungkin belum tergambar sampai ke detail banget, tapi minimal sudah ada kejelasan gitu, bakal ngapain, caranya gimana, metodenya seperti apa, terus dia juga punya gambaran ekonominya gimana, gambaran keadaan situasinya seperti apa. Dengan mereka bisa mendetekan hal-hal tersebut, ini membuat kita akan lebih yakin sama dia punya portfolio ya. Ya, yang mana orang yang ngerti dengan situasi, caranya gimana, mau melakukan apa, ya kemungkinan berhasil akan lebih tinggi dong, ketimbang orang yang cuman bercita-cita doang, ya cuma punya visi doang. Ya, seringkali kita akan ketemu orang-orang yang cuma punya visi doang, dan kalau ditanya lebih detail,
tenang aja, lu percaya sama gua. Ini jadi kebohong nih. Kata, lu pernah ketemu nggak? Tenang aja, lu kayak nggak percaya sama gua aja sih. Gua ini orangnya komitmen loh. Orang yang bilang dirinya komitmen, kemungkinan malah sebenarnya nggak komitmen. Orang yang bilang dirinya, gua ini baik loh, gua ini jujur loh. Kemungkinan dia reverse sih, nggak selalu teori benar. Cuman orang yang mengklaim dirinya itu seringkali berkebalikan. Itu pengalaman gua. Justru orang yang jujur beneran, seringkali dia sih merasa, aduh gua kayak nggak layak. Gua kayaknya sih bisa nggak ya? Justru orang yang bilang dia itu jujur adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Orang yang bilang dia itu baik adalah orang lain, ya, bukan dirinya sendiri. Maka untuk mencari konfirmasi kebenaran, apakah ini orang jujur, loyal, baik, bervisi, orang yang komitmen, ya kita carilah dari orang lain. Begitu caranya untuk memastikan gentleman agreement itu bisa lebih terbukti dan proven, ya, yang kuat. Nah, kemudian maybe kita nggak punya kesempatan atau waktu untuk melakukan yang namanya 360 assessment ya. Jadi kita nanya-nanya orang, cari tahu sumbernya ya. Mungkin kita bisa mencari di berita ya, searching aja di Google. Nah, nggak ketemu juga mungkin karena nih orang adalah orang biasa-biasa aja, jarang main sosmed ya. Jadi jarang masuk berita gitu. Maka kita bisa melakukan cara yang lebih kompleks. Namanya adalah mendeteksi kebohongan melalui komunikasi yang kita lakukan secara langsung. Ya, yang pertama kita bisa memperhatikan yang namanya micro expression. Apa itu? Jadi menurut Paul Ekman itu adalah sebuah ekspresi wajah yang mengungkapkan kebenaran yang nggak bisa ditutupi, dan ini biasanya orang-orang bakal secara refleks memunculkan tanpa mereka sadari. Contohnya seperti apa? Tersenyum miring saat berbicara serius. Tapi itu sangat-sangat sepersekian second ya. Jadi sangat cepat. Kita mesti nyadar banget ketika gitu. Nah, kenapa? Tersenyum miring. Ini ciri-ciri ada tanda-tanda kebohongan nih, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, mata berkedip terlalu sering atau terlalu lama. Atau begini terus, ya melotot terus. Nah, ini orang perhatiin nggak sih? Ini orang ngerti nggak sih? Nah, kita perlu waspada itu. Atau misalnya, nggak sinkron antara bahasa tubuh sama kata-kata. Nah, ini bisa menunjukkan keraguan. Mungkin sesimpel ketika dia ngomong sama kita, biasanya nih, kalau pengalaman gua, termasuk gue pribadi ya, yang gua rasa ketika gua mengerti sebuah topik, gua suka sama topik itu, dan tampaknya gua akan mengeksekusi ide gua terhadap sebuah project, gua akan ngomong secara nggak sadar, akan melakukan yang namanya eye contact. Ya sekali-kali gue adalah ke kiri kanan untuk mikir lah ya, kayak menyambungkan kata-kata, mungkin audio gitu kan ya, untuk menjelaskan ke dalam sebuah penjelasan supaya lebih enak gitu. Tapi secara 80% gue akan melakukan eye contact tanpa gue sadari. Kenapa? Karena gue antusias untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, what if kalau orangnya nggak antusias, nggak ngerti ya, atau terindikasi bacot doang gitu ya, biasanya dia banyak ngomongnya ke bawah, agak-agak bengong atau ngelamun gitu, dan mulai halu. Karena nggak jelas action plan-nya seperti apa. Oke? Itu ciri-ciri dari nggak sinkron ya antara tubuh sama kata-kata. Nah, yang kedua, teman-teman, lo bisa tanya detail dengan teknik yang namanya reverse questioning ya. Contohnya seperti apa sih? Kalau ternyata ini gagal, siapa nih yang bertanggung jawabnya? Jadi kalau berhasil kan udah jelas lah ya, tanggung jawab kan CEO-nya segala macam. Tapi kalau gagal gimana? Siapa nih yang bertanggung jawab nih? Nah, biasanya orang jujur bakal ngasih jawaban konkret. Tapi kalau mereka ngeles, wah ini ciri-ciri harus diwaspadai. Oke? Yang ketiga, cara mendeteksi kebohongan, kita bisa menggunakan social proof untuk menguji kredibilitas ya. Cek track record mereka. Ya, pernah nggak mereka bekerja dengan proyek lain yang sukses? Yang kedua, kalau secara dan antara ya, apakah nama mereka muncul di laporan keuangan resmi? Nah, gimana tuh track recordnya? Gimana cara mereka mendapatkan harta? Nah, itu juga bisa di-track ya. Kemudian yang ketiga, apakah orang-orang di industri juga mempercayai mereka? Nah, so far gimana? Ya, apakah lingkungan di luar politiknya, di luar circle-nya, ya, di luar kerjaannya, banyak nggak orang-orang yang percaya sama mereka? Kalau ternyata mereka percaya, that's good. Kemudian kita juga bisa analisis isyarat fisiologis ya. Jadi kalau orang sudah mulai keringetan, suaranya berubah. Jadi ini kan gue ngomong so far, tadi sih gue awal-awal masih agak lemas ya, karena baru pemanasan. Sekarang makin kesini sudah mulai panas, udah mulai keluar nih bahasa tubuhnya nih. Nah, tapi kalau gue kan dari sini naik nih. Nah, tapi kalau seseorang itu awalnya semangat, terus lama-lama turun, suaranya mengecil, lama-lama kayak bengong, ngelamun, atau tiba-tiba jadi grogi, itu tanda-tanda mereka lagi escape, kabur dari topik yang maybe mereka tuh nggak kuasai. Nah, jadi ini nggak bagus ya. Oke?
Nah, mengapa semua ini relevan di era Danantara? Jadi kita mesti ingat, Danantara itu potensinya besar, resikonya juga besar, ya. Banyak triliunan rupiah yang bakal dikelola. Kalau nggak salah tuh seingat gue ada 14.000 triliun ya, oke? Nah, jadi bagaimana kalau kita mengimplementasikan ya gentleman agreement dan ilmu deteksi kebohongan ini supaya bisa melindungi kita semua ya, dan pada akhirnya kita bakal lebih yakin untuk berhubungan sama partner atau mungkin lawan bicara kita. Jadi ketika kamu ingin berhubungan, make sure langkah-langkah yang tadi gue bilang barusan. Pertama, lu cari track record ya, kemudian lihat cara komunikasinya, kemudian lu juga bisa membaca gestur-gesturnya, diwaspadai gitu ya. Dan apakah dia bisa menjelaskan secara detail? Sesimpel itu aja sih untuk memastikan gentleman agreement ini kita bisa make sure dia tuh benar. Nah, kalau kamu pembisnis, menerapkan teori ini, kamu bisa lebih yakin dan menyeleksi partner bisnis yang lebih kredibel. Yang kedua, kamu juga nggak akan mudah ketipu dengan yang namanya empty promise ya. Yang ketiga, kamu juga bisa melakukan secure investment deals dengan cara yang lebih profesional dan lebih aman. Nah, kalau kamu profesional atau karyawan, kamu bisa tahu nih, mana bos yang serius atau mana yang cuman PHP soal bonus atau kenaikan gaji. Itu ya, kamu juga bisa nego lebih kuat dengan fakta, kredibilitas, dan bukan sekedar asumsi doang ya. Dan kalau kamu adalah seorang investor atau trader, kamu gak gampang kena scam berkedok investasi. Kamu bisa bedakan mana peluang real dan mana yang cuma spekulasi belaka. Oke, jadi gue mau simpulkan ya, gimana kalau kamu bisa tahu kapan seseorang bohong, gimana kalau kesepakatan yang kamu buat beneran solid dan menguntungkan ya, gimana kalau bisnis kamu berkembang karena kamu punya skill gentleman agreement kamu yang kuat. Ya, itu adalah motivasinya kenapa kita harus menguasai ilmu-ilmu gini. So, mulai sekarang di akhir video ini gue just want to share with you guys, oke? Action plan yang bisa lo lakukan adalah kita mulai memperhatikan ya. Jadi bukan cuma ngomongnya doang, tapi lu perhatikan bahasa tubuhnya, ekspresinya pada saat ngobrol. Yang kedua, latih skill bertanya dengan reverse questioning teknik ya. Jadi kalau kebanyakan orang kan menjelaskan kalau berhasil, kalau terwujud, kalau jadi. Nah, sekarang lu memberikan reverse-nya. Kalau nggak jadi, kalau gagal, kalau nggak bener, nah apa nih tindakannya gitu ya. Itu disebut dengan reverse questioning. Jangan langsung percaya janji manis tanpa bukti ya. Yang keempat, gunakan public commitment dan tulis kesepakatan dalam bentuk tertulis. Kalau bisa ya. Ini membuat kita lebih tenang kalau lawan bicara kita itu bakal lebih menjalankan komitmen dengan baik ya. Dan yang kelima, pelajari lebih lanjut tentang investasi dan proyek besar seperti Danantara supaya kamu bisa ambil peluang terbaik. Oke guys, itu aja untuk pembahasan kali ini ya. Kalau di awal gua agak lemas ya, itu belum panas. Ya, anggap aja kita kayak ngobrol lah gitu. Ya, so gue juga punya e-course tentang materi tentang komunikasi ya, e-book tentang komunikasi. Basically ya, teman-teman ya, yang mau gue share di seputar belajar publicspeaking.id itu adalah gue kepengen teman-teman tuh bisa menyampaikan isi kepala ya lewat mulut, kemudian isi hati lewat mulut, dan orang tuh ngedengerin dengan apa yang kita bicarakan ya. Kita bisa ngedrive mereka sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, dan visinya kita. Tapi seringkali kan kita susah ya untuk mewujudkan hal demikian. Nah, jadi pelajar publicspeaking.id itu bukan sekedar jago ngomong, jago presentasi, enggak ya. Jadi bagaimana caranya buat menangkap atensi yang ujung-ujungnya mereka nurut sama kemauan kita. Itu sih tujuan gue membuat channel ini ya. Gue banyak banget ya melihat ide-ide bagus, ide-ide besar, tapi mereka nggak bisa mempresentasikan dengan baik. Pada akhirnya si lawan bicara atau mungkin komunitas atau mungkin bos mereka nggak mau dengerin. Susah jadinya, kan kasihan gitu. Bosnya kehilangan kesempatan, si karyawannya pun nggak happy ya karena idenya nggak didengerin. Kan sayang tuh. Jadi gue tuh keinget kayak ini ya, Tony Stark versus Adrian Killian tuh, dimana Adrian Killian punya konsep yang kelihatannya bagus ya, bisa merecovery sebuah tubuh manusia yang kepotong misalnya gitu kan ya, tapi ya Tony Starknya nggak mau dengerin karena pitchingnya nggak bagus. Itu akan sangat banget, sayang banget ya. Makanya gue banyak bikin e-course tentang komunikasi dengan topik-topik tertentu, dengan studi kasus tertentu, tujuannya untuk membantu teman-teman semua supaya bisa lebih mahir dalam berkomunikasi. Gue ada bikin banyak macam-macam e-course, lo bisa cek di link deskripsi di bawah sini ya. Monggo silahkan dicek dulu aja ya, siapa tahu ada yang cocok. Dan itu aja untuk materi di video kali ini tentang Danantara dan how to implement in your life ya, berdasarkan kasus ini. Dan kalau lo suka, boleh klik tombol like-nya.
ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Public Speaking ID dan kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.